Selamat datang di Steps TV. Channel ini dibuatkan untuk kalian-kalian yang ingin mengambil langkah di hidupnya. Kita tuh penasaran banget sama cerita di balik semua kesuksesan lu, Di. Boleh nggak lu cerita-cerita sedikit gimana perjalanan lu dulu sebelum lu milih golf tuh seperti apa? Jadi singkat cerita gue dulu lahir di Jakarta. Oke. Terus bokap gue tuh kerjanya pindah-pindah. Jadi waktu abis gue baru lahir gue bayi di Siantar. Terus gue pindah ke Surabaya. Terus ke Solo. Nah abis dari Solo baru balik lagi ke Jakarta. Nah terus di Solo gue gak banyak main olahraga ya. Di sekolah tuh gue main, waktu itu masih banyak anak sekolah main kelereng gitu. Tadinya tuh gue sebenarnya lebih tertarik ke gambar. Ke gambar? Ke gambar. Gue tuh, gue gak mau gambar diatur-atur gitu. Kayak dari situ gue udah ngeliat kayak ada jiwa seni di dalam diri gue. Kayak disuruh bikin sketsa. Akhirnya sih pas gede gue tahu itu penting ya. Cuma dulu gue disuruh diatur gitu gue gak mau. Kayak menurut gue itu ngebatasin gue untuk berkreasi. Berkarya. Iya. Tapi selain art, lo ada lagi nggak yang lo coba sebelum golf? Dulu gue SD berenang sih. Dulu juga berenang? Berenang sampai gue bisa, tapi juga nggak berani untuk serius di berenang. Karena gue ngeliat temen-temen gue yang serius di berenang, kayak sebelum sekolah dia latihan renang dulu jam 5:30 gitu. Rasanya bangun untuk sekolah maksudnya sekolah masuk jam 7 pagi aja itu udah berat gitu. Kalau bangun jam 5 kayak akan menyita waktu tidur gue yang bisa gue pakai untuk leye-leye dulu gitu. Gue tuh termasuk anak pemalu yang apa ya, bahasa orang tua zaman dulu kelemar-kelemar lah. Nah, kelemar-kelemar. Iya. Kelemar-kelemar yang kalau gerak dikit, geraknya tuh pelan terus nggak sat-set gitu. Mau ngerjain apa-apa tuh Nggak lincah pelan, gitu nggak ya? lincah, bener. Sampai kadang-kadang suka diingetin juga sama kakek gue gitu, kayak jadi laki-laki jangan kayak gitu, harus lebih apa ya, maco lah Lebih gitu, maco. lebih tegas ngelakuin Iya, sesuatu ngerti sih. gitu, ngomong lebih keras, gue ngomong pelan, terus ya gerak pelan juga, udah sama sekali nggak ada kelihatan Ini akan atlet bisa gitu? jadi olahragawan nih gitu. Datanglah gue ke Jakarta. Iya, Dari Surabaya ke Solo. Solo. Udah medok di Surabaya ke Solo, makin medok. Dimasukin di salah satu sekolah di Jakarta Selatan. Iya. Ya itu kombinasi yang mematikan sih sebenarnya. Kayak gue medok terus masuk sekolah di Jaksel. Kebayang. Iya buat mereka, mungkin buat mereka aneh kan. Nggak, jarang banget lihat anak medok nih gitu. Di situ aja udah jadi bahan bulian gue karena wah beda nih dari yang lain gitu. Nah terus karena itu ya gue agak tertekan tiap kali ke sekolah karena sekolah yang tadinya menyenangkan ini jadinya ada apa lagi nih hari ini gitu. Sebelum masuk sekolah gue udah kayak gitu. Nah terus kan anak sini lebih main kayak bola, basket gitu kan. Gue gak pernah belajar sama sekali di sana. Gitu. Jadi pas gue nyoba untuk masuk dia main gitu kan, anak kecil biasa. Bingung kan gimana nih untuk, lo ngerti gak sih kalau orang takut-takut dia untuk nendang aja tuh butuh keberanian gitu. Untuk maju bola itu butuh keberanian, dan gue akhirnya memberanikan diri maju, gue tendang tapi arahnya nggak karuan gitu. Ya mereka bisa lihat kalau gue nggak ngerti. Udah lo nggak ngerti duduk aja, biasalah anak SD kan gitu kan. Kalau ngeliat satu kurang ngerti ya udahlah, Diskriminasi. mendingan lo gak usah ikut main gitu. Nah semenjak itu gue jadi takut untuk ikut olahraga. Jadi dari gue kelas 2 SD, kelas 6 SD, gue gak pernah main bola sama basket di sekolah. Jadi lu gak pernah olahraga tuh, gara-gara lu didiskriminasi? Cuman berenang doang. Cuman berenang gitu. doang? Jadi di situ juga gue nemuin dulu ya waktu gue kecil ya, oh olahraga tim tuh gitu ya, kalau lu gak jago lu gak bakal dianggap gitu. Jadi daripada gue nanti digituin lagi, better gue gak usah deh. Gitu. Makanya lu memilih untuk berenang, dimana olahraga yang berenang emang harus dulu kalau sama nyokap gue, biar ada olahraganya aja gitu maksudnya. Biar bisa juga gitu kan, sampai nggak bisa berenang, nggak bisa naik sepeda gitu. Terus akhirnya gimana sampai lu nemu golf itu? Di tahun 99-an tuh bokap gue mulai ngajak driving. 99, oke. Gitu, bokap gue mulai ngajak driving, terus
tadi gue ya ikut-ikut aja sih. Maksudnya nggak ngelihat olahraga ini keren, enggak. Terus seneng banget juga enggak, biasa aja buat gue. Terus lama-lama bokap gue tuh gitu, setiap anaknya harus milih satu bidang di lain selain akademis gitu. Jadi mau nggak serius gitu? Gue bilang ya mau, karena renang gue nggak mungkin bangun pagi tadi itu kan. Tapi gue rela bangun pagi buat golf gitu. Jadi ya udah. Jadi itu salah satu takaran yang lu lihat. Yes. Tapi Niat tadinya, untuk bangun. Benar. Tapi tadinya ajakan untuk bermain golf itu cuma sekedar faktor pendukung nanti kalau udah kerja. Soalnya bokap gue kan kerja di perusahaan asuransi. Jadi untuk main sama klien gitu. Nah maksudnya untuk itu dulu. Nggak kepikiran jadi atlet tadinya. Gitu. Nah kemudian saking udah seriusnya, makin lama kayaknya bisa deh gitu. Kayaknya bokap gue ngeliat kayak ada bakat gitu. Jadi diterusin arahnya lebih ke jadi atlet. Iya, ini olahraga yang gue lebih bagus dari olahraga yang lain yang udah pernah gue lakuin gitu. Jadi takarannya itu ya? Yes. Sampai akhirnya lu mau coba serius? Iya, sampai akhirnya gue mau coba serius gitu. Kita berarti lanjut ke di masa lu amatir, junior. Yes, junior. Nah, itu perjalanan tuh gimana, Di? Kesulitan apa yang lu alamin waktu itu? Gue tuh badan gue build-nya kecil dari dulu. Jadi kurus, dari kecil gue selalu dibilang kayak, nih, ini yang dari kecil gue selalu ada omongan-omongan sekitar yang nyampe ke gue juga gitu. Gue badannya kecil, gue mukulnya nggak jauh. Jadi gue gak akan make it. Gak bakal bisa lah, Rinaldi mukulnya pendek gitu. Badannya juga kurus banget, gak bakal bisa compete sama yang gede-gede ini gitu, badannya. Itu sebenarnya tuh gue dibilang kayak gitu, gue ngebayangin sama coach sendiri contohnya. Itu gue udah down banget, Di. Gue udah down banget, pasti gue nggak mau lanjut. Yang gue penasaran, apa yang bikin lo lanjut waktu itu? Yang bikin gue lanjut, ya waktu itu gue belum banyak dapet quote-quote bagus gitu. Pelatih gue juga cuman ya yakin aja gitu, atau bokap gue ya percaya aja, kamu kan kamu kan improve walaupun sedikit gitu. Tapi kamu selalu improve. Orang tua gue selalu bilang gitu dari gue kecil. Kamu nggak pernah stuck. Kamu tuh selalu improve meskipun memang sedikit. Tapi once gue di atas, gue stay di sana. Gitu. Jadi bagusnya gitu. Nggak jadi kayak yoyo gitu. Kadang di atas, kadang di bawah. Jadi kayak gini banget. Jadi lu lebih sedikit tuh ada improvement. Itu yang bikin lu kuat mau lanjut terus. Bener. Lu gitu sampai suatu kali ada satu peristiwa kayak gue bisa dibilang kayak mau dicurangin tipis-tipis gitu lah. Pokoknya akhirnya gue jadi main playoff. Jadi harus mainin satu hole lagi buat playoff, padahal baju gue juga dimasukin ke tas, bro. Untuk best girls overall sama orang yang lebih tua dari gue, yang harusnya udah nggak compete sama gue lagi gitu. Akhirnya gue beli baju baru. Bayangin, gue harus beli baju baru karena baju gue udah basah, bro, udah nggak bisa dipakai lagi buat main. Beli baju baru, celananya lecek kan, dimasukin ini plastik kan. Boleh ceritain sedikit nggak waktu lu tee off rasanya tuh kayak gimana gitu? Iya, waktu gue tee off sih gue denger ada bisikan-bisikan temen atau kenalan gue gitu, orang tua orang tua junior yang lain juga banyak banget nonton. Itu semuanya pada pegang siapa nih gitu kan, ya wajar aja. Ini lu denger semua nih? Kedengeran banget, karena itu deket. Kayak gue malu aja nih, sedekat itu. Di samping gitu kan, ya gue denger kebanyakan ya milih si itu. Yang lawan lu itu. Yang bikin gue kuat, di situ ada teman gue 2 yang nantinya dia juga bantuin gue di fitness gue. Sampai sekarang. Satu lagi gue gak tahu sih dia kemana, tapi dulu kita bertiga tuh teman dekat. Nah 2 itu kayak gue pegang Aldi lah, yang bikin gue tenang. Ada yang nyebut nama gue, itu yang bikin gue tenang. Gue gak peduli, bro. Ada beberapa orang yang bilang kayak Aldi mau kalah pasti gitu, gak peduli gue. Sampai ada yang nyebut gue, berarti ada yang
masih mikir gue bisa dong. Lu bisa. Gitu. Oke. Dan gue juga pasti pikir gue bisa. Nah, waktu itu karena gue ngerasa dicurangin, jadi gue main satu hole, terus gue mukul, bola gue lumayan deket, dia agak jauh, dan masuk bunker, dia pukul nempel buat par gitu, terus gue satu putt pergi, terus di situ gue itu kayak sekali-kali gue nangis sih pas pas turnamen. Setelah itu gue gak pernah nangis lagi karena gue ngerasa dicurangin. Lu ada nggak perasaan kayak, aduh gue nggak boleh bikin down 2 temen gue ini nih? Nggak ada? Nggak, kan goal gue cuma satu waktu di atas tee box. Iya. Every time gue step inside the course, gue rasanya kayak gue Tiger Woods gitu. Gue nyontoin cara dia ngeliat orang, cara ngebikin fokus kita jadi kayak terowongan. Jadi kita ngeliat samping, tunnel vision. Jadi gue bener fokus sama yang gue mau aja gitu. Yang gue penasaran kayak gini, karena menurut gue jadi atlet itu kan udah ke forsir ke satu bidang lah ya gitu. Dan untuk lu forsir satu bidang, lu pasti banyak sacrifice. Apalagi Betul. untuk lu jago, sacrifice-nya tuh lebih dari yang lain gitu. Yes. Dan bayangan gue waktu junior dan amatir, itu tuh masih ada jalan untuk belok gitu. Oke, ternyata ini bukan bidang gue. Lu ada nggak sih masa-masa yang kayak gitu? Enggak sih, kalau waktu gue junior kan masih nonton kartun ya bro ya, hari Minggu tuh. Nah di situ pas gue udah bisa ninggalin itu untuk main golf, di situ gue tahu kayak awalnya gue agak sedih sih ngeliat adik gue kadang-kadang kan suka ngajak nonton bareng gitu, mas nonton yuk gitu. Awalnya bisa, lama-lama pas gue sering diajak main sama bokap gue kan mainnya Minggu soalnya kalau hari lain sekolah kan. Lalu gue ngerasa kayak nggak bisa karena gue harus latihan gitu. Ada perasaan kayak, aduh harusnya gue bisa nonton ya. Tapi yaudah gue jalanin aja. Sampai lama-lama rasa itu udah hilang. Zaman SMP gue suka diingetin sama kepala sekolah gue kayak, kamu fokus sama karir kamu gitu. Kayak dalam hati gue kayak, lo gak perlu bilangin gue itu. Gue sefokus itu zaman itu. Kayak gue gak peduli orang ngegaul apa segala macam, gak peduli sih gue. Itu SMP kelas 1 itu gue sempet nggak naik bro. Kelas 1 nggak naik, oke. Nggak naik. Nah salah satu alasannya karena nilai olahraga gue kosong gitu. Oke. Nah kenapa kosong? Karena baju gue waktu itu diambil sama salah satu temen gue yang jagger gitu lah di sekolah. Dan kalau di sekolah gue itu susah bro untuk mesen baju olahraga, udah mahal, terus lama banget. Jadi kayak gue udah coba pesen tapi nggak ada gitu kan. Terus akhirnya gue nggak berani ikut olahraga karena gue nggak ada baju olahraga gitu kan, nggak boleh kan biasanya kalau di sekolah tuh. Jadi one day gue memberanikan diri untuk akhirnya ikut olahraga aja gitu. Gue bilang sama nyokap gue, mah gue nggak enak nih udah lama nggak ikut olahraga gitu. Adik gue tuh waktu itu pas gue SMP dia tuh di SD-nya. Gitu. Jadi lo bayangin adik gue cewek kelas 4 SD, gue kelas 1 SMP, badannya beda jauh kan. Dan tulisan di bajunya kan beda, SD sama SMP meskipun logonya sama. Nyokap gue bilang gini, kamu pakai baju dia dulu deh, lo kebayang ketat nih gak bro? Ya, gue malu kan. Sampai depan guru olahraga gue, ya udah diketawain sama teman gue. Sampai depan guru olahraga gue, dia kayak, ngapain kamu ikut olahraga gitu? Kamu nggak ikut-ikut dari kemarin, digituin lagi. Ya udah akhirnya gue kayak, oh ya udah maaf pak gitu. Akhirnya gue nggak ikut. Jadinya lu nggak ikut sama sekali. Nggak ikut sama sekali. Karena nggak ada dukungan dari teman-teman lu, diisengin malahan. Disengin. Sampai gurunya pun nyuruh lu jangan olahraga. Dan lebih nggak ngelihat ke sisi lu udah niat gitu. Nah sebenarnya itu poin dalam hidup gue, dimana gue diajarkan untuk bisa jadi Rinaldi yang lebih tough. Kan tadi gue udah bilang, dari dulu gue orangnya kelemar-kelemar, terus nerimaan gitu. Kalau misalnya dikalahin, ya udah gue gak apa-apa, kayak santai aja. Ya udah silahkan, lo misalnya mau duluan ya udah duluan aja gitu, gue gak masalah. Lo orangnya tuh berarti, lebih yang ke pasrah? Pasrah sih. Pasrah gue, pasrah banget. Pasrah, ya gak mau, ya maunya yang santai-santai aja lah gitu. Nggak mau compete, nggak mau ngelawan gitu, bener-bener santai aja.
Dimana Gitu. lu udah mencoba, ada kesempatan, begitu lu mencoba lu kurang lebih dilecehkan gitu. Yes. Tapi dulu mungkin gue mikirnya gue dilecehkan. Tapi kalau sekarang gue lebih mikirnya kayak Tuhan memang nggak kasih lu jalan ke situ. Tuhan kasih jalan yang lain. Makanya dibelokin jalannya. Makanya dibelokin. Kalau misalnya gue anggapnya dilecehkan, seumur hidup gue akan sakit hati pasti. Tapi kalau gue mikirnya ini dibelokin, lu bukan lewat situ gitu. Jadi gue lebih kayak, oh iya emang bukan lewat situ. Dan ini lu tanam sampai sekarang ajaran Sampai itu ya sekarang, berarti. sampai sekarang. Dan lu berarti selalu percaya ada jalan lain gitu yang disiapkan untuk Pasti. lu. Pasti. Bukan ada jalan lain sih, emang ada jalan ya gue. Ngerti nggak sih, kalau ada jalan lain, itu ada 2 jalan kan. Maksudnya ada beberapa jalan. Tapi kalau mindset gue adalah, ada teman gue yang berpikir, ya kalau Tuhan tuh kasih beberapa jalan. Iya. Kalau menurut gue, Tuhan tuh kasih 1 jalan. Nah, nanti diarahin sama dia. Gitu. Jadi kalau misalnya lo stuck di satu tempat, ya emang dibelokin aja. Bukan itu jalannya. Bukan itu jalan. Yang gue bayangin dari tadi adalah lu orangnya tuh dulu pasrah banget tapi golf ini membuat lu berubah, lebih niat, Betul. lebih kompetitif, Lebih- kayak bangunin semangat lu. Lebih percaya diri juga sih. Lebih percaya Jadi diri. Gue tuh berterima kasih karena gue diperkenalan sama olahraga ini sih. Soalnya gue nggak tahu sih bro, kalau gue nggak main golf gimana. Mungkin gue masih belum berani nih ngomong kayak gini depan lu. Pastinya ya. Takut banget pasti gue. Yang nunduk gini, ngajak ngobrol, nggak berani banget. Sekarang gue bisa lebih ngeliatin orang. Meskipun lo masih lihat lah sisa-sisanya. Ya, tapi ya udah much better dari dulu gitu. Oke, dari lu amatir junior, gimana caranya kayak, oke, gue mau turun pro deh. Jadi gue cerita amatir dulu ya. Iya. Junior gue udah sampai umur 17 kan udah gak bisa junior lagi. Jadi selepas 17 gue mulai main amatir. Nah terus ya namanya juga hidup orang ada ups and downs ya. Waktu itu keluarga gue agak kesulitan ekonomi gitu. Jadi kalau untuk bayarin sekolah bisa, tapi untuk golf agak berat karena nyokap gue kan punya anak 3, yang 2 juga ya sekolah juga, semuanya sekolah gitu. Iya. Jadi waktu itu gue tuh driving ya, seminggu tuh paling 100 bola kali. Bokap nyokap gue bilang, walaupun kamu nggak bisa mukul bola, at least kamu bisa ngelakuin sesuatu, apapun itu. Nah yang free kan chipping sama putting kan. Iya. Awalnya gue datang ke green itu, Pondok Indah. Nah kalau lo nanya, kok lo bisa akrab sih sama salah satu pro di Pondok Indah yang pro luar tuh, Steven namanya, Steven Lenskog. Dia kan dulu pemain top ya bro di Asian Tour, dia pernah menang 2 kali, 3 kali gitu di Asian Tour. Iya. Kok lo bisa akrab sih sama dia? Karena zaman itu, Steven dulu kan latihan dari pagi. Dia datang pagi, gue datang agak siangan, jam 1 gitu sampai sore latihan. Lama-lama gue tegur sama dia, kayak lo mau make it di sini? Ya lo aja datangnya setelah gue, gitu. Oke. Lama-lama gue datangnya samaan sama dia. Kenapa gue datangnya siang? Karena kan dia driving dulu. Iya. Kalau gue chip doang. Langsung. Iya kan? Lama-lama dia belum datang, gue udah datang bro. Walaupun gue cuma chipping doang. Jadi sometimes gue latihan putting sampai ada bekas kakinya di green. Saking lamanya berdiri di green. Gitu. Berarti ini lu mulai dari jam berapa, Di? Gue dulu dari jam 7, jam 8 Jam gitu. 7, jam 8 udah di chipping area, Yes. lu latihan seharian tuh berarti. Ya, gitu. Dimana tadi lu sempat bilang sempat susah ekonomi. Tapi kan waktu itu zamannya lu masih junior atau amatir ya. Dan yang setahu gue dulu belum ada akses-akses yang lebih gampang kayak sekarang lah. Beli peralatan golf, Bener beli bola. Bener banget. Nah itu persiapan lu kayak gimana, Di? Ya dulu gue sih zaman junior ya bro. Seingat gue pakai bola baru bisa dihitung pakai main turnamen pakai bola baru. Iya. Feeling gue ya, itu bisa dihitung pakai jari gue sih kayaknya
gitu. Padahal gue junior kan dari 13 tahun sampai 17, berarti 4 tahun. Bisa dihitung pakai jari gue. Karena ya bola mahal waktu itu. Gue nggak bisa pakai yang top of the line. Jadi kalau turnamen gede banget, bokap gue maksain untuk beli bola yang baru. Lebih oke. Tapi bukan yang gue butuhin. bukan yang harusnya gue butuhin gitu, tapi ya cari yang baru aja, yang penting gue suka. Nah ini balik lagi, yang penting gue suka looknya. Sampai sekarang itu gue terapin terus. Gue suka warnanya, suka apalah desainnya gitu, terus suka feel-nya juga, at least nggak jauh-jauh amat gitu sama yang paling topnya kan. Tapi ya gue nggak ngeluh sih, karena itu yang gue punya gitu. Zaman itu sepatu kan gue cuma punya satu ya bro ya. Karena dulu orang tua gue juga gak ngerti sih kalau golf tuh kan harus bisa gearnya bisa untuk panas, bisa untuk hujan gitu. Kalau di sini dulu tuh gue finishnya suka agak nyeret bro, jadi depannya itu lama-lama habis bolong gitu loh, karena makin tipis kan. Tapi ya udah, itu yang gue punya, jadi gue pakai terus gitu. Pas turnamen kadang kompetitor gue ya teman-teman gue juga suka ngeledekin, bukan maksudnya melecehkan, enggak, ya tau lah anak kecil kan ngeliat sepatu kayak gitu, kayak sepatu lo masa gitu ya. Mungkin buat mereka yang bisa beli itu kayak jokes biasa gitu, tapi buat gue ya dalam hati kayak gue belum bisa beli yang lain gitu pada zaman itu. Yang gue bisa lakuin pas sebelum turnamen, karena itu sepatu gue pakai terus kan pasti agak kusam gitu kan, ya gue bersihin terus aja. Ini sebenarnya pesan yang bagus sih, yang gue tangkap adalah lu nggak perlu equipment macam-macam kok. Lu nggak perlu equipment yang selalu baru, selalu bersih. Selama lu ada niat dan lu mau compete, itu udah cukup bagus gitu. Bener. Bahkan pas gue ke Australia juga pelatih gue selalu bilang, meskipun lu udah nggak bisa bayar bola di driving range, meskipun nggak ada driving range, lu tetap bisa latihan di lapangan luas bro. Lu bikin aja target lah atau apa, cone pakai gitu. Kalau nggak ada cone kayak batu, lu pukul aja ke batu terus gitu. Orang dulu Seve Ballesteros latihannya di pantai, bikin green bohongan di pasir. Dia cuma nemuin kepala stick terus dicolokin ke batang kayu. Dia selalu bisa jadi pemain jalan. top, selalu ada jalan. Kalau sepengen itu. Nah, terus kemudian karena gue sering latihan di situ, nah adalah salah satu waktu itu apa ya dia posisinya, gue lupa. Pokoknya member Pondok Indah, yang dia tuh mau sponsorin beberapa pemain bagus gitu. Nah alhamdulillah waktu gue kepilih, jadi gue akhirnya bisa lah driving gitu. Bisa driving for free. Gue, almarhum namanya Mas Andik, sama satu teman gue namanya Arya Kamsuri. Dia orang Riau. Nah dari 3 kita itu, kemudiannya singkat cerita permainan kita makin bagus, terus kita ikut seleksi PON segala. Nah terus main PON. Nah, gue udah masuk PON, terus waktu gue try out sekali masuk. Nah terus penentuan tim inti itu di try out kedua gitu. Di situ kita cuma bertiga, jadi kita kurang 1 pemain kan. Nah waktu itu setelah sebelum tryout kedua, gue tuh disuruh main 1 turnamen bro. Di sana, di Kalimantan kan, PON-nya. Yang lain enggak. Aneh dong, gue nanya, kenapa gue disuruh main yang lain enggak?